Kingnya yang Pokoknya, marah. pokoknya yang dia yakini itu, dia PK ini akan bebas, dia mau cari si bunda, itu aja dia mah. Makanya aku bilang bunda, si bunda tuh aku bilang tolong ya akunnya dihidupkan kembali. Aku bilang kan, jangan sampai ada persepsi kamu kabur, Jalur lari langit. atau Akun menghindar. apa? Akun apa Baca yang nih, baca nih Mister Ji, jalur Akun langit. TikTok, akun TikTok. Mambel ngomong di chat sama NM nyuruh perang sama bunda, berarti NM pakai HP. Ya tanya dulu bener gak Mambel ngomong begitu, kita nggak bisa juga langit? dikompor-komporin. Chat. Kalau sama bunda iya memang chattingan, tapi nggak tahu kan namanya tangan jari orang ya. Kalau Oh, dugaannya bunda ya dia. Oh teleponan, sorry teleponan. Tapi kalau telepon kan bisa juga dari wartel kan. Wartel Tapi ya. nggak tahu kalau dari handphone apakah handphone nomor dia nanti nanti tanyain deh ke bunda itu pakai nomor yang mana dia teleponan. Enggak Kalau terus pakai nomor WA-nya dia mungkin ya memang dia pegang handphone. gini loh, kalau mau diperangin apa yang mau diperangin? Nggak tahu juga saya. Makanya aku tanya kan sama si Becky ini. Aku bilang ini statement kan pasti dipublis ya. Aku bilang ini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ada buktinya nggak? Ada bang, aku simpan semua katanya. Oke ya, aku anggap semua bisa dipertanggungjawabin ya. Aku bilang iya bang, dia bilang. Terus aku bilang nonton aja, nggak usah takut. Aku bilang nanti ku share, kan ku share itu Oh, live ini. oh udah ini udah aktif lagi sosmednya. Nggak dia pakai akun lain lah. Aku bilang punya akun lain nggak? Kalau ada nonton aja aku bilang. Nonton aja. Jadi aku cuma bilang kayak gini, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Aku bilang, cuma ini kan perimbangan informasi. Cuma nanti teman-teman mungkin ada analisa hukumnya, kira-kira ini mau kemana gitu loh. perasaan yang perang yang Iran sama Irak. Kenapa dia bilangin Mambel suruh perang? Gak tahu yang mau diperangin apa. Tapi dia bilang sih, jujur dia bilang dari situ dia kena mental, karena serangannya juga banyak kan. Oh, tapi ternyata maki-makiannya ekstrim juga. Siapa? NM dikata-katain deh. Dikata-katain ya kan. Iya, Dikata-katain sama siapa? sama NM. Oh, bunda itu. Iya, dienjong-enjongin juga. Nah, itu Oh, loh. Saya itu walaupun saya perang sama NM ya, tapi dia nggak berani ngata-ngatain saya itu. Kalau ke orang-orang dia tuh berani banget. WA ngata-ngatain apa. Kalau sekarang saya nggak pernah tuh di WA, di DM sama dia dikata-katain. tep. Dulu. Lalu Mambel nake uangnya ke Becky. Oh, yang uang Iya, itu. Becky itu Oh, siapa? Becky itu gue tahu tuh. Bunda Queen. Bunda Bunda Queen. Queen. Bunda Iya. Queen. Sering sama Icat itu loh. Iya, makanya aku bilang begini bang. Makanya tadi aku menjelaskan kronologis itu ya. Uang itu dari siapa, kemana, lewat siapa. Kan gitu kan. Makanya aku jelaskan, uang itu kan sumbernya dari NM ke lawyernya ke Mr. X itu, aku bilang. Jadi Si Becky pun bunda udah ini ngasih nggak ada. penjelasan ke Mr. Blind ya, bukan ke aku Iya. bukan ke aku sendiri, ke Mr. Blind juga ngasih keterangan ya. Bagus. Makanya aku bilang, si Becky ini nggak pernah pegang uang. Jadi bagaimana caranya dia mengembalikan? Gitu loh. Kecuali dia yang pegang, dia dititipin duit, terus awan prestasi lah atau apa itu, dia harus kembalikan karena uang itu lewat dia. Kalau dia aja perlintasan uangnya nggak ada dengan dia, gimana dia mau kembaliin? Oh, dia nggak lewat Becky ya? Enggak, makanya tadi aku bilang kan, dari NM ke lawyernya langsung ke Mr. X. Jadi si Becky ini hanya Cuma menyaksikan, iya menyaksikan Menyaksikan. aja. Nah, Makanya aku itu bilang, Tapi yang menyarankan Becky ini. nggak ada. Dia dimintain NM yang minta tolong. tolong. Dia nggak menyarankan, dia yang dimintain tolong. Oh, minta tolong ke Becky. Nah, jadi gini kan ceritanya. Jadi habis Coba deh, ketemu sama si Mr. Blind Icat di deh. pengadilan. Habis Ceritain deh, ketemu Mr. Blind. ya. Awalnya kan ini fans. Si Becky ini fansnya NM, ya kan? Lalu kemudian dia tahu nih si NM ini ada sidang-sidang di pengadilan kan. Dia datang ke situ. Ketemulah sama si Icat, ya kan? Berkomunikasilah dia, ya kan? Sampai beberapa waktu si pembantunya salah satunya yang namanya Ati itu menghubungi si Becky ini lagi di mana. Si Becky bilang aku lagi di salah satu tempat lah dia sebutkan gitu kan, di kantornya koleganya dia ya si Mr. X ini gitu loh. Nah karena habis itu dia bilang nih ini inisiatifnya dia sendiri ya, karena
ingin menyemangati itu, dia minta tolonglah sama si siapa koleganya ini, Mr. X ini, bikinin video dong untuk nyemangatin Nikita katanya gitu. Dibikinin lah video. Nah, selamat ya, semangat ya Nikita, bla 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 gitulah ya. Nah, ditanya lah, kemudian kan itu siapa? Nah, dijelasin kolegaku itu begini gitu. Nah, itu tuh udah lewat sebenarnya, udah nggak ada, udah selesai cerita itu. Nah, menjelang putusan kasasi, ya, tiba-tiba dimintain tolong lah dia ini, gitu loh, si Becky ini. Nah, si Becky ya hanya memfasilitasi untuk bertemu kan, ngobrol gitu loh. Nah, setelah itu tercetuslah nominal itu dan disepakati. Lalu kemudian penyerahannya selama 2 kali. Terus baru aku tanya tuh, kamu tahu nggak penyerahan uang itu? Iya, aku ada di situ, aku sebagai saksi. Bahkan ketika mau ke sana lagi, hujan tuh posisinya di Bandung, malah disuruh hadir. Nggak ada bisa temannya ini nggak. Bu Fitri. Marisa Ica itu temannya Bu Fitri. Bu Fit. Marisa itu temennya itu Kak Fitri, Bapak. Ayo Bu Marisa naik, Bu Marisa. Temennya jangan dinaikin Mr. Z, nanti saya dimarahin di sini di depan kalian semua. Karena dari tadi jangan dinaikin Mr. Z, biar dia dengar. Nanti saya dimarahin karena saya dilarang komal-komal sama dia. Oh, Bu, udah Bu, jangan marahin Bu Fitri. Oke, sudah Bu. Oh, gitu. Terang mute dulu ya. Mr. Blind, saya tanya dulu Mr. Blind. Itu ibu itu walaupun fan itu apa praktisi hukum nggak? Yang mana? Becky itu. Bukan, fans biasa, bukan praktisi hukum. Jadi pembicaraan pun dia tidak ikut. Maksudnya tidak ikut membahas gitu ya. Dia hanya hadir mempertemukan. Yang berbicara itu ya kuasa hukumnya, lawyernya NM sama si Mr. X itu. Mr. X tadinya nggak kenal, gara-gara Becky jadi kenal ya? Iya. Oke. Kalau itu betul. Nah, habis itu setelah terjadi kesepakatan, kemudian berpindahnya uang tersebut, aku tanya, uang itu dari mana? Dari NM, terus kemana? Ke lawyernya. Terus habis itu, ya langsung katanya. Oh nggak lewat kamu, enggak katanya. Terus, tapi kamu tahu, dia bilang, akadnya perpindahan uang itu tahu nggak? Dia bilang, ya minta tolong katanya gitu. Oke, sampai di situ sudah cukup buatku gitu. Pertanyaan artinya dia mengetahui, ya, tapi dia mengetahui peristiwa itu gitu. Oke, udah cukup. Nah, tapi dalam perlintasan uang dia nggak ada kena sama sekali. Nah, pertanyaannya kalau perlintasan uang nggak mengarah ke dia atau tidak melewati dia, bagaimana dia dimintai pertanggungjawaban? Fee-nya pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang praktisi hukum itu si Mr. X itu, Iya, Mr. X bukan itu. dia, ya, koleganya. Oke, berarti praktisi hukum diperkenalkan oleh Becky, selanjutnya ngobrol sama pengacara Nikita. Dengan Nikitanya. Enggak dong, Nikitanya di rutan lah. Wah, ini juga jangan-jangan ini, waduh. Makanya cukup aneh ketika tiba-tiba ada yang teriak-teriak minta pertanggungjawabannya si Becky ini. Secara perlintasan uang nggak ada. Makanya kan ketika ditanya lewat rekening Mr. Blind, bukan itu cash kok. Gimana? Cash ya. Pakai tas, pakai ransel atau pakai resek? Ayo ya. Aku nggak tahu kalau itu, aku nggak nanya. Aku nggak nanya, cuman aku tanya substansinya aja kan. Soalnya kan yang kita lihat itu, kalau seandainya ini pun besar, pasti kan kita harus berpikir yang terburuk ya. Aku bilang, posisimu pasti di tengah-tengah, gitu loh.
Kalau misalkan mau rame pun, ya, mau rame pun, aku bilang pahit-pahitan aja kita. Aku nggak mau ngasih angin-angin surga sama orang. Aku bilang pahit-pahitan. Ketika ada 2 orang berseteru, kedua-duanya kuat, yang tumbal pasti yang di tengah. Aku bilang gitu. Makanya persiapkan dirimu, lengkapi bukti-bukti untuk pembelaan. Kalau nanti suatu saat masuk ke ranah hukum. Tapi Iya, kalau menurut penjelasannya Prof. Emran tadi kan udah kita dengar sama-sama. ini tadi penjelasannya Prof. Imran tadi dijelaskan lagi terang. Ya, Ini dulu. Penjelasannya Prof. Imran tadi dijelaskan. Kalau di antara keduanya ini sepakat, tetapi kesepakatan itu dilarang sejatinya, tetapi dilakukan. Begitu tolong dijelaskan dulu. Ya, itu kan permufakatan jahat jadinya kan. Mm-mm. Artinya upaya itu untuk mengintervensi jalannya Hukum. peradilan kan. Oke. Penegakan hukum. Itu kan dilarang. Oke. Perbuatan yang dilarang hukum. Nah, ketika perbuatan itu sudah disepakati bersama, walaupun belum terjadi, tapi permufakatannya sudah ada, itu sudah akan menggugurkan penipuan maupun penggelapan. Mm-mm. Karena yang ada permufakatan jahat. permufakatan jahat. Nah, itu Ya, semua kalau yang terlibat di situ. jahat. Kalau permufakat jahat, artinya ada Nikita Mirzani, ada Mr. X, ada PH. Ya, Karena dia tergantung tahu, nanti. karena dia tahu kesepakatan itu kan. Iya, Oke. mereka bersepakat. Oke, itu teman-teman. Bersepakat. Ya, jadi sekarang kenapa kalau saya mau narasikan kemarin itu terkait dengan ini kita ditipu, ternyata nggak begitu teman-teman. Sudut pandangnya adalah sama-sama sepakat, tapi kesepakatan itu adalah kesepakatan jahat teman-teman. Atau kesepakatan Makanya dilarang. Oke, silakan Mr. Blind. kalau kemarin kita kan hanya mendengar dari satu pihak, ya kan? Bahwasanya kembalikan uang lu, tipu semua segala macam begitu kan. Tipuannya kenapa nih? Nah, kita tuh masih menganalisa kemarin karena mendengarkan hanya salah satu informasi itu dari satu pihak aja. Makanya kita kemarin menganalisa kalau itu penipuan berarti nih kita korban karena ada iming-iming pasti, ya kan? Tapi kalau misalkan itu inisiatif dari Nikita yang mencari jalan berarti dia upaya suap, dia pelaku. Iya. Nah, tapi setelah kita mendengarkan informasi yang berimbang, nah berarti kan analisis kita berubah. Gitu loh, itulah pentingnya perimbangan informasi teman-teman. Kita nggak bisa mendengarkan satu pihak saja. Nah, even pun di sebelah sana, itu kan menarasikan kan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba aja ada VT kan, sama pembahasan-pembahasan di. Nah, kalau ini kan yang bersangkutan sendiri yang memberikan keterangan. Oke, sip. Kalaulah itu narasi yang salah itu saya dengar tuh bahwa harus dikembalikan tuh uangnya itu, uangnya lu kan begitu misalnya. Kalau kita ini menyampaikan bahwa narasinya seperti ini, narasi hukumnya seperti ini, kira-kira diterima nggak, Mr. Brand? Iya, kalau aku sih nggak mau menjelaskan panjang lebar ya, Mr. T. Aku hanya melihat perlintasan uang aja. Ya kalau si Becky ini tidak pernah memegang uang tersebut, bagaimana dia dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan? Orang dia nggak tahu uang itu ada di mana. Nggak lewat dia. Kecuali misalkan nih lewat sama dia dari lawyer itu pindah ke, dari Nikita pindah ke lawyer, lawyer pindah ke Becky, Becky pindah ke Mr. X. Nah itu bisa. Artinya uang itu lewat di dia kan. Dia bisa dimintai pertanggungjawaban juga. Nah, ini kan rantai alur uang. Nah, dari Nikita ke lawyer, lawyer ke Becky, Becky ke Mr. X. Mr. X kabur, berarti yang harus ngembaliin siapa? Si Becky. Becky kabur, misalkan ya lawyer. Kan itu pertanggungjawabannya berurutan, karena ada alur uangnya. Tapi kalau dari si lawyer ke langsung ke Mr. X, masa si Becky-nya dimintai pertanggungjawaban? Kan nggak mungkin. Oke, berarti Becky-nya ini nggak nyentuh sedikit pun ya? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi kan Mr. Ben mendengar bahwa
Bahkan Becky pun memberikan utang kepada Nikita Mirzani. Kalau Betul. nah kalau itu apa ya? Itu kan juga urusan ini harusnya dia nagih dong si Becky-nya. Iya, iya. Cuman kan dia belum belum seperti itu. Artinya ini orang kan kena mental, Mister C. Hmm. Jadi terlalu banyak diserang sehingga dia mau menyerang lagi pun sulit. Karena Hmm. framingnya duluan seperti itu kan. Untuk Hmm. menyerang balik pun dia apa namanya? Kesulitan lah gitu. Karena framingnya udah jelas dia penipu, dia begini, dia begitu kan. Suruh balikin duit 4 miliar itu kan ini ya, apa namanya? Framingannya itu kena di dia gitu. Makanya sampai dia tutup akun. Terus aku bilang Hmm. ngapain ditutup? Ya, Bahaya nanti. Malah malah framingnya lebih aneh lagi nanti. Dibilang oke, kabur lah, dibilang ini, dibilang itu. Suruh oke, aktifkan kembali dan dia bilang iya bang, nanti saya aktifkan kembali. Bagus. Ya, oke. yang kasihan itu ada tambahan lagi, Mr. Brian. Ya, Becky ini sampai diteror NM katanya suruh jual-jual aset lah, apalah suruh balikin uangnya. Itu kasihan sih. Iya Kalau kasihan memang makanya. ceritanya, Makanya aku bilang kan waktu dia bilang bukan cuman itu bang, katanya waktu dipinjemin uang juga. Oh sampai gitu, handphone aja kan sampai di si Icat itu kan dia yang beliin kak oh ya, handphone. Iya, Icat itu siapa? Icat itu Icat asistennya NM. yang bilang mantan orang asisten. itu. Kalau nggak salah si Ladusing itu pernah jadi supirnya nggak? Supirnya si Becky ini. Icat itu bukan mantan asistennya ini. Icat itu temennya si siapa? Mantannya si aduh yang ikut di dalam itu loh, yang ikut di dalam Icat itu. kok bisa Temennya. dibeliin handphone dari dia? Kan Aneh ada ya. Karena urusan kan sama dia. karena waktu itu kan disuruh fokus jualan untuk cari uang. Si Icat itu ngeluh gitu, handphonenya jadul, akhirnya dibeliin 15 apa 16 Pro Max gitu aku Icat lupa. itu asistennya Mail, Bapak. Bukan Oh. asistennya Niki bukan. Icat itu asistennya si Mail. Oke teman-teman semua yang ini memang ada masalah teman-teman. Kalau benar-benar ini ada masalah, kita urai dulu nih. Kita urai dulu. Jadi siapa bertanggung jawab kepada siapa? Bukan asal-asal ya teman-teman. Mohon maaf nih, bukan asal-asal. Karena kita tahu kalau ini teman-teman dari Nikita Mirzani, jujur saja teman-teman, itu adalah kesepakatan jahat teman-teman. Kenapa dikatakan kesepakatan jahat? Karena begini, mereka berdua sepakat untuk apa? Untuk sebuah kejahatan, untuk sebuah yang dilarang. Sekarang pertanyaannya, untuk membayar aparat penegak hukum itu dibolehkan atau dilarang? Kalau dalam penegakan hukum, Mr. Blind, silakan. Nggak boleh. Nah, kalau Artinya nggak itu kan boleh, teman-teman, itu dilarang. Kalau dilarang, disepakati. Yang dilarang kok disepakati. Sama saja dengan itu. Apa itu yang benda zat-zat yang di luar sana? Saya nggak bisa sebut ini ya. Pokoknya narkotik, gitu ya. Sama dengan narkotik. Sepakat nih, iuran nih. Tetapi untuk membeli narkotik. Misalnya begitu ya, mohon maaf ya teman-teman. Sehingga ada kesepakatan itu, kesepakatan yang dilarang. Makanya tadi kita sudah ulas bagaimana jalur hukumnya. Kalau di kita yang melapor loh, kamu kan sepakat sama-sama jahat. Kok kamu melapor? Nah, makanya tadi kalau kesepakatan itu semuanya kena. Karena sudah sepakat melakukan perbuatan yang dilarang. Silakan ditambahi Mr. Blind. Iya, jadi nanti semua itu kan penjatuhan hukumannya dia kan berdasarkan nanti pidana apa yang mau dia lakukan. Contoh, misalkan dia permufakatan jahat itu untuk misalkan 340 ya kan, atau pemufakatan jahat untuk 338 atau suap misalkan gitu kan. Nah, nanti di hukumannya itu dilihat dari pidana apa yang mau mereka lakukan, perbuatan apa gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam hal suap itu kan 7 tahun ya, 20 tahun berarti sepertiganya berarti 7 tahun. Nah, itu nanti akan dilihat dari lagi peran serta masing-masingnya. Tunggu dulu, Gitu Mr. loh. Blind. Tunggu dulu, Mr. Blind. Kalau suap
itu kan sudah sampai kepada orang yang pejabat yang berwenang. Iya, permufakatan jahatnya itu mau ngapain, Iya, gitu loh. iya, Nah, walaupun belum suapnya belum terjadi, dia kan sudah bermufakat itu. betul. Ada upaya-upaya persiapan kan, bertemu, rapat, dan lain sebagainya sampai penyiapan uang kan. Ya, Artinya kan sudah terpenuhi itu. Perbuatan-perbuatan awalnya sudah ada. Kecuali dia bermufakat, setuju, setuju, dia bilang. Tapi nggak ngapa-ngapain, matung aja kan belum ada juga. Tapi kalau Iya. sudah ada upaya-upaya untuk menghubungi orang, berjanji bertemu, membicarakan, rapat, dan lain sebagainya, sampai penyiapan uang, itu kan sudah merupakan perbuatan awalnya kan. Oke, Mr. Ben, saya tanya lagi. Iki kan baru aja beberapa minggu yang lalu, Mr. Ben. Iya. Nek tidak jadi kan duitnya jek ono toh, Mr. Ben. Uangnya aku masih ada. Ya ki duitnya ning di Mr. Ben. Ya itu tadi, Mr. C. Uang itu menguap. Kita nggak pernah tahu uang itu kemana setelah dari Mr. X. Makanya, apakah uang itu sudah didistribusikan atau belum, kita pun tidak tahu. Apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum, kita pun tidak tahu. Ya kan? Ini memanfaatkan. Tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah putusan kasasinya. Iya. Begitu, Mr. Z. Iya. Ketika putusan itu Nggak tidak pengaruh. tidak berubah, meledaklah berita ini. Iya. Gitu loh. Apa karena telat ya? Karena kan ada kemarin yang bilang bahwasanya hanya sehari doang putusannya tuh. Bukan cepat. Bang, bukan telat. Apa? Kurang cepat. Iya, kurang cepat benar. Udah putusan buruan. Berarti Enggak sih, kalau kata saya mah nggak ada yang berani, Mr. Z. Nggak ada yang berani. Nggak ada berani itu, nggak. Paling belum sampai, pokoknya tidak akan sampai itu. Ini ada pertanyaan nih di bawah nih dari Koko Halu. Tolong dibaca ini, Sela, dibaca Koko Halu. Kok typingan saya nggak dibacain, Mr. Z? Berarti Atas duitnya akan nggak typingan diterima saya. ya. Nah ini guys, cari Samira, suruh typing di sini. Aku jawab, Samira lagi lab, Kak Fitri. Oh, pantesan. Lagi ngomel-ngomel dia di room dia sendiri. Nah, itu. Udah end live dia, udah end live. Tadi Emang boleh bikin saya- komal tandingan dia. Emang boleh Gini saya loh ya. bacain Bu Fitri yang ada di atas? Bacain Ini- dong. Aku Ya, tuh kadang kayak heran. Dari Koko Halu, berarti duitnya gak diterima ya? Jawab Mr. Blaine. Nggak diterima siapa? APH. Diterima. Iya, Mbak terima yang. Kalau nggak yang- diterima APH kita nggak tahu. Karena begini ya teman-teman. Kalau tadi menurut versinya, kalau ada draft kerjasama atau kontrak kerjasama bantuan hukum, uang itu bisa diartikan fee loh. Iya kan? Kalau ada perjanjian kerjasama di bidang pendampingan hukum, berarti itu fee dong. Makanya tadi sempat kita ketawa-ketawa antara Mr. Z, Abah, Bang Terang, Prof. Emran sama aku mengatakan bahwa ya ini triknya bagus karena uang ini menguap nggak bisa diapa-apain. Pinter. Kalau memanfaatkan situasi orang ini pinter gitu loh. Gitu. Ya. Nah, itu pun termasuk dari Becky sendiri kita dapat informasi ya. Di uang itu menurut keterangan si NM itu dia cari sana sini, pinjam sana pinjam sini katanya. Begitulah menurut ceritanya dia gitu. Karena 4M itu tidak disepakati langsung 4M gitu. Bertahap dia. Pertama berapa, kedua berapa gitu. Nah, ini ya baru tahu nih. Ini Berarti termasuk SM ini kayak judul di filmnya Dono Kasino Indro. Maju kena mundur kena. tunggu dulu. Mr. atau Ben. kiri kanan oke deh. Bukannya dari bohir-bohir. Ya itu kan menurut penjelasannya NM. Dia perlu cari dulu dia bilang gitu.
Ya kalau dibilang tadi Miss Gosip bilang uangnya tinggal 350 juta ya dari Bohir lah, dari siapa lagi? Coba tanya dulu. Aku ini lagi pusing ini. Aku bukan pusing karena typingan, bukan. Pusing itu loh. Uang 4M tuh kayak apa loh, Mr. Blind? Tanya Kak Fitri udah sering ngertiin yang MF. Kita aja Pak ambil daun pisang aja digunting tuh Pak. Kalau nggak terus paten. Aku aja nggak pernah ngecek duit udah berapa puluh juta, udah berapa itu di bank. Aduh. Mister G, uang itu nggak akan ada artinya kalau cuma sekedar ditumpuk. Uang itu menjadi berarti kalau udah kita belanjain, baru ada artinya. Kalau masih ditumpuk nggak ada artinya. Kita lihat aja di potongan berita koran tuh. Kalau udah dibelanjain baru ada artinya. Masalahnya uang itu bisa dibelanjain atau enggak, itu yang di Mr. X. Bisa jadi. Anda ya, teman-teman ya. Iya, jadi kalau misalkan uang itu sudah sampai ke Mr. X. Mr. X misalkan mendistribusikan, ya. Anggaplah mendistribusikan. Cuman di pihak sananya nggak mau misalkan. Ya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Benar. Karena ya maaf ya, kalau misalkan bebas, maaf nih, kalau kita mau fair ya, nggak cukup 4 miliar. Gila. Makanya, ngarang-ngarang aja. Nggak cukup lah, sorotan publik lagi. 4 miliar diketawain. Ini Apaan lu? saya kasih tahu nih Mr. Ben. Bukan persoalan 4 miliar berapapun itu, kalau diterima sama aparat-aparat di sana, terus ketahuan, bukan lagi kehilangan, itu pun diamankan, ditambah lagi dipecat, kemudian malu dan seterusnya, Mr. Ben. Rasanya nggak ada yang mau, nggak mungkin itu Mr. G. Nggak mungkin orang mau mempertaruhkan jabatan. Iya. Karena kasus ini kan viral banget kan. Betul, makanya Apakah ini karma, Laluna? Apakah ini karma? Bisa jadi, saya jawab kalau ini ya. Karena saya yang dimarkus-markusin. Nah, jadi mereka yang main bisa. markus-markusan. Mereka yang nuduh pihak lawan yang bermain curang, ternyata dia mengupayakan kecurangan. Gitu. Makanya lucu juga kadang-kadang. Aku jadi bertanya-tanya gitu loh. Ini persoalan, kalaupun di blow up, ya, di blow up sampai besar pun, kata Prof. Emran tadi, ini deliknya delik umum loh kalau permufakatan jahat suap ini. Tanpa harus ada laporan, penyidik bisa turun. Ya kan? Kalau ada dugaan suap. Ini saya apalagi narasinya berkembang liar gitu. Ini saya kasih tahu mereka aja lah. Saya ngomong di sini aja lah ya. Oke. Oke. Mr. X. Halo Mr. X. Sebaiknya itu uang dikembalikan. Daripada saya ngoceh terus, atau segera transfer ke saya sedikit saja. Atau bagi-bagi ke netizen. Atau bagi ke teman-teman saya di bawah nih ya, sekedar apa kayak. Halo Mr. X, lakukan itu Mr. X. Enggak sih, kalau saya mah merasa merasa ya. Kadang kan Tuhan itu menegur dengan cara apapun ya. Kita nggak tahu Mr. G. Betul. Saya kepengennya ini dari kasus ini yang terjadi di NM ini, itu teguran lah buat dia. Jadi jangan selalu nuduh orang itu yang enggak. Ya, jangan selalu yang ngatain orang itu seenaknya. Nah, kalau sekarang kan Mister G tahu kan dia ngatain saya udah kayak apa. Paling sekarang semua berbalik terjadi di diri dia. Mungkin ini juga dengan kasus sekarang ini dia merasa dibohongi ya. Ini akibat perbuatan dia sendiri. Yang saya ingat banget waktu saya dibodoh-bodohin di mana-mana bahwa yang bisa membebaskan diri dia itu di Serang Banten waktu itu adalah dia. Kalau saya ini nothing katanya. Nah sekarang buktikan, buktikan gitu. Karena waktu sama saya nggak ada tuh urusan-urusan kayak gini.
Saya berjuang, dia sampai saya bolak-balik ke Komisi 3 DPR itu memberikan keterangan bahwa dia tidak bersalah. Tunggu dulu. Ini dari Wahyuni. Wahyuni kayaknya dia tahu nih, Mr. X sudah tidur ngeloni uang 4M. Tolong kasih bangun. Kasih bangun, sampaikan Mr. Z minta dikit dah. Kalau dia bilang gitu ya, kalau dia merasa anggaplah itu karena dirinya sendiri, Fitri Salhutari noting gitu. Ya dia nggak mungkin sepanik ini. Ini panik nih. Panik kalau sampai berani keluarin uang 4 miliar, panik misalnya. Ini panik, sudah panik nih. Nggak nanya-nanya lagi. Coba nanya ke kita. Siapa Kita orang saranin yang benar. Siapa orang terdekatnya itu kok nggak nanya-nanya ya? Iya. Menanya. Pasti kita kasih jalan yang benar, cara yang benar. Makanya waktu saya ngobrol sama Bang Fahmi itu kita flashback bagaimana cara-cara dulu Bang Fahmi membimbing dia untuk menyelamatkan dia berkali-kali dari kasus itu. Saya cuma nama Bang Fahmi bilang, ya sudahlah Bang, mungkin Abang waktunya istirahat karena kan dia sempat stroke lagi kan. Mungkin ini waktunya istirahat, mikirin keluarga. Iya Kak, katanya. Terlalu banyak yang ikut campur, jadi dianya pusing. Kalau dulu Kak, belum sebesar ini followersnya. Terus sekarang gede followersnya kan jumawa dia. Ya cuman apalah arti followers. Udah gede kan sempat hilang 1. Udah Ya tapi gede kan Bang. waktu hilang tuh kan masih 7 juta. Udah gede, cuman kan dia itu NM itu mendewakan sosmed seperti itu. Betul. Benar. Nah, jadi apa-apa tuh sosmed, makanya waktu dia ngebuktikan ini loh uang 5M punya aku, padahal itu uangnya Kak Fitri. Jadi kalau orang yang ngikutin Kak Fitri itu udah paham. Itu kurang apa kalau dibilang Kak Fitri itu kurang apa, waktu dia sering masuk keluar penjara itu Kak Fitri yang selalu ada, sampai Kak Fitri itu dibully. Itu. Tahu nggak Kak Fitri kurang apa? Kurang pinter waktu itu. Bukan. sampai Kak Fitri mau sampai kapan sih Aku tuh Kak bantu-bantu, ya Allah. Aku mau iniin dia sendiri yang ngomong. Bukan, maksud itu kurang patuh. Kurang patuh kalau aku bilang dulu Kak Fitri kurang patuh sama dia. Bukan, Sadar bener. Saya nggak begitu. Kak Fitri terlalu apa? Terlalu baik. Nah, gitu. Nih aku mau Itu bertanya. terlalu baik sama teman. Coba bayangin ya, jam 1 malam Kak Fitri mau nemenin anaknya. Lah emaknya di luar negeri enak-enak nih, Kak Fitri suruh nemenin anaknya si Loli. Gimana? Itu Kurang pinter. Makanya kalau orang yang tahu Kak Fitri udah lama, kasihan. Jam 3 malam anaknya jatuh, Kak Fitri yang ditelepon, emaknya goyang-goyang tuh di luar negeri. Kayak mana piye? Oh, kamu tahu aja Sela, kamu ngikutin itu. Itu penggemarnya ibu itu. Ya ampun. Iya.